5 tahun ke depan Prabowo, Bapak yakin Aceh akan ada sentuhan dari Prabowo? Yakin. Yakin. Apa dasarnya, Pak? Proses hukum terhadap kecurangan itu kan belum terlihat sejauh ini ya. Tapi orang menyebutkan itu. Apa respon Bapak? Pileg itu lebih dahsyat parahnya daripada Pilpres. Ya, disinilah yang curang sebenarnya. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Ini pertemuan yang kesekian kali, Pak ya. Iya, iya. Tapi ini lebih segar, Pak. Yang penting mampun kopi dulu ya. Berbincang di kedai kopi. Di kedai kopi. Jadi betul-betul perbincangan di warung kopi, tapi dengan apa? Dengan aroma yang baik ya. Sersan. Ya. Apa itu? Serius, tapi santai. Iya. Sersan. Sudah bersantai. Baik, makasih Ampun. Ini saya Americano Ampun ya. Oke. Pak Fuad, apa Pak Fuad kopi ya? Americano juga. Americano juga. Sama susu dikit. Gitu. Makasih. Pak Fuad, ini Ya. pagi ini saya dapat Serambi Indonesia. Ya, Itu ya. soal Apa kabar? wawancara Mualim dengan salah satu reporter atau wartawan di Serambi. Itu menarik topiknya. Tanyo tulak moto hana mesin. Artinya memang karena di Aceh kan yang menang Anies. Ya. Ya. Sepertinya Aceh dan Sumatera Barat yang menang Ya, Anies. ya. Sedangkan nasional kan yang potensi sementara walaupun belum ada pengumuman KPU tapi sepertinya Prabowo dan Gibran pasti akan memimpin negara kita ini. Ya. Nah, apa makna statement Mualim ini, Pak? Ya, artinya orang Aceh ini kurang bisa memahami calon-calon yang potensial untuk memimpin pada suatu masa. Kayak dulu, tekan Prabowo keluar Jokowi. Sekarang tekan Anies keluar Prabowo kan. Jadi pilih Anies yang menangnya Prabowo. Jadi selalu nggak pas. Nah, kita seringkali cara penilaian kita mirip-mirip dengan Sumatera Barat. Yang basis penilaiannya itu lebih kepada orientasi agama. Padahal Padahal persoalan kepilpresan itu kalau mau agama, Mahfud lebih agama sebenarnya. Iya. Anies belum pernah saya dengar dia kutip ayat Quran. Tapi dia memang retorikanya Bagus. Dia mungkin juara kalau retorika. Iya. Cuma kalau orientasi agama lebih Mahfud hadis bisa, ayat bisa, nizam bisa dan sebagainya. Nah, jadi orientasi pemilihan kita pada simbolis yang lebih bernuansa agama tanpa mengetahui lebih dalam peran figur yang bersangkutan. Jakarta aja nggak menang. Yang di sana masyarakat sudah merasakan diri sendiri kepemimpinannya. Iya. Tapi Pak berarti ini kopi apa Ampun? Latte. Mantap kali. Kita ngopi dulu, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, Pak. Alhamdulillah. Pak, soal kemudian sepertinya kalau kita lihat potensi potensi pemenangan dari segi DPD itu sebenarnya mencerminkan orang Aceh nggak, Pak? Artinya kalau kita lihat potensi pemenang DPD sekarang itu adalah Haji Umar dengan latar belakang sebagai pelawak, ya kan, komedian, Cocok. ya kan. Kemudian Ibu Dar sebagai mantan First Lady Aceh, kemudian artis ya, kita anggap sebagai public figure atau artis. Dua lagi ini basisnya adalah agama. Baik itu Tunku Ahmada atau Ustadz Tunku Fadil Rahmi. Allah, ini bisa bahaya saya ini kawan diri. Fadil Rahmi. Artinya kan itu, Pak. Jadi kalau memang ada profesor yang mau mencalonkan DPD kan itu nggak bakal terpilih. Nah, apakah itu simboliknya kebatinan orang Aceh, Pak? Iya, lebih kurang seperti itu juga. Seperti di Pilpres dan pilih DPD kan
yang terpilih pelawak dan agamawan yang dianggap agamawan. Jadi nuansa kita beragama secara lawak-lawak. Allah. Kan betul, kita panggil khatib seringkali yang lucu. Memang udah begitu apa namanya mindset kita dalam memilih sesuatu itu, terutama dalam hal-hal pemilihan terhadap figur-figur agama. Yang pertama yang keras, yang melengking, yang kemudian yang lawak-lawaknya banyak. Kalau yang sifatnya edukatif nggak laku. Jadi nggak laku, Pak ya? Nggak laku. Karena di memang kampus pun nggak laku. Di kampus di mana tuh, di Fakultas Ekonomi. Yang dibawa ke situ yang pakai tongkat, yang yang nggak ada edukasinya, yang lebih banyak doktrin. Kemudian para pendengarnya pun mungkin ragam corak keberagamaannya juga doktriner. Pak, kita kembali ke nasional sepertinya, Pak. Ini kan kita sisir aja semuanya. Katanya, Pak, pemilu kali ini pemilu yang paling barbar katanya. Artinya sebagai sebuah proses pileg, pilpres. Kalau kita nonton film Dirty Food misalnya juga menerangkan proses yang berakhir pada kecurangan, tapi faktanya emang tidak ditemukan. Artinya proses hukum terhadap kecurangan itu kan belum terlihat sejauh ini ya. Tapi orang menyebutkan itu. Apa respon Pak? Saya pikir bukan yang terburuk, masih lebih buruk 2019. Ini kan adem ayem, masyarakatnya nggak berapa, cuma ada sedikit gejolak aja. Di grassroots, diam, nggak ada apa-apa. Cuma di tingkat intelektual, sekarang memang bangkit. Ada yang turun gunung. Oke, kenapa itu muncul, Pak? Bukannya karena dasarnya adalah proses-proses anomali tadi, Pak? Bukan? Ya, karena misalnya semata-mata karena Jokowi angkat anaknya. Oke. Tapi dalam poin itu apa respon Bapak ketika Pak Jokowi mengangkat anak? Dan ini kan pertama sekali dalam sejarah Republik Indonesia. Saya juga nggak bisa mengklaim terus bermakna apa, tapi justru di sini suatu pertanyaan saya yang kiranya masih memerlukan waktu untuk menjawab. Tapi yang pasti Gibran tuh bukan maunya bapaknya saja. Tokoh-tokoh bangsa, katakanlah tokoh-tokoh partai, habis itu kayak Yusril profesor kan dia, SB dan sebagainya bergabung ke situ. What does it mean? Kita harus bertanya juga. Tapi di tingkat kampus, di tingkat intelektual lainnya, aktivis memang sepertinya berdarah hati mereka melihat Gibran yang masih anak-anak yang kemudian dapat karpet merah. Pak, ada satu analisa dari salah satu tokoh nasional. Analisanya adalah 10 tahun belakangan ketika periode Jokowi, 2 periode, itu terkesan para civil society dan juga katakan akademisi itu seperti tiarap, artinya menjadi bagian daripada support sistemnya Pak Jokowi. Sepertinya analisa dia itu ketika Prabowo nanti dilantik, maka ini adalah momentum bangkitnya lagi peranan civil society dan juga kampus. Nah, dua sinyal itu potensi nggak akan munculnya gerakan-gerakan seperti reformasi misalnya ke depannya? Enggak, saya pikir enggak. Apalagi kalau Prabowo katakanlah dia di periode taubatnya ini. Oke, karena udah tua sekali, Pak. Berapa dia usia, Pak? 70 sekian. 70 sekian lah. Karena kalau dia nggak taubat sekarang, kapan lagi? Sedap kali. Ya kan? Nah, jadi dia apalagi udah bilang berguru sama Jokowi. Walaupun Jokowi banyak yang nggak suka, dimaki macam-macam, tapi dia satu figur yang secara politik menaungi semua. Coba kalau dengarlah
Fahri Ali memberi penilaian. Ya, ya. Dia melampaui semuanya, melampaui partai, ketua partai, tokoh-tokoh. Dia sekarang yang seorang satu entitas yang dianggap Belum pernah ada. belum pernah ada. Belum pernah dilakukan oleh elit-elit sebelumnya di Republik Belum ini. pernah kita miliki orang semacam Jokowi ini. Walaupun banyak nggak disenangi, tapi justru itu tidak disenangi, kita bisa melihat dia hari ke hari semakin kuat. Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini itu adalah bagian daripada mewujudkan mimpinya? Ya. Salah satunya itu mimpi IKN. Ya, mimpi dia itu mimpi Indonesia Emas tahun 45 itu ingin membawa negara Indonesia itu keluar dari dari perangkap pendapatan menengah. Ya, ya. Ya, Negara ingin berkembang. keluar menjadi negara maju. Nah, jadi ini yang nggak sempat kita nilai dalam berbagai kajian orang untuk melihat Jokowi bukan dalam segi figur orang yang tidak sepertinya bukan presiden man gitu ya. Jadi nggak bertampang presiden yang sebagainya tuh. Seolah-olah dia orang bodoh padahal desainer ya. sutradara memang dia itu. Ya. Tapi Bapak yakin, percaya bahwa kita akan keluar dari negara middle trap katanya? Ya, kalau memang kita berusaha semua dari sekarang, kita akan keluar. Dengan sistem birokrasi seperti ini? Ya, sistemnya diperbaiki di mana-mana yang perlu, yang dikasih peluang partisipasi luas mungkin kepada para pihak, masyarakat dan semuanya untuk terlibat di dalam proses pembangunan. Pada sisi lain Pak, kita punya keinginan untuk lebih maju, kita punya keinginan untuk lebih sejahtera. Tapi ada satu dasar juga bahwa nilai-nilai moralitas, nilai moralitas dalam berbangsa, yang Bapak lihat masih adakah nilai-nilai moralitas itu atau bagaimana Pak? Memang ini kan suatu dampak mungkin dari sistem pendidikan kita yang tidak mengawal itu dari pendidikan dan kemudian dikacaukan oleh sistem politik. Jadi intervensi politik dalam dunia pendidikan tidak membekali masyarakatnya dengan moral yang baik. Berarti sumber masalahnya bukan karena keinginan kita lebih maju, bukan juga karena penegakan hukum, tapi di moral ini, Pak. Ya, karena politiknya selama ini politik mementingkan kekuasaan, pelestarian kekuasaan. Jadi terjadi pembunuhan rakyat. Rakyat bukan dicerdaskan sejauh ini. Selalu kita di bawah hegemoni, dibuat tergantung, dibuat lumpuh, tidak pernah mandiri. Nah, itu dari sistem politik, kebijakan-kebijakan politik banyak yang melahirkan masyarakat yang lumpuh sejak dari Orde Baru sampai sekarang. Nah, kalau itu direformasi sedikit demi sedikit, insya Allah tahun 2045 kita bisa keluar dari situ, middle income trap itu. Tapi kita revolusi mental gagal, Pak? Enggak. Sebenarnya gagal itu dari segi apa? Memang orang nggak paham. Jokowi udah benar bilang revolusi mental, tapi kita sendiri nggak paham revolusi mental. Seharusnya berawal dari kita sendiri, bukan mempertanyakan. Mentalitas kita kan mindset. Yep. Mindsetnya kan nggak berubah. Jadi bagaimana kita berpikir demokrasi, sementara demokrasi yang berlangsung pun hanya prosedural. Ya. Dan demokrasi finansial. Nah, finansial. Berbasis pada money politik. Kalau pileg sekarang kita lihat, 100% money politik. Nanti kita akan undang juga Pak caleg yang gagal dan caleg yang menang duduk di sini. Ya. Untuk bercerita bagaimana testimoni saya sama teman-teman yang terpilih. Ya.
100% begitu. Artinya pileg itu lebih dahsyat parahnya daripada pilpres. Ya, disinilah yang curang sebenarnya. Jadi kalau bicara revolusi mental, akhlak atau apapun, di sini sebenarnya titik beratnya. Masyarakatnya harus direvolusi mentalnya, termasuk para pejabat terutama. Elitnya memang harus. Itulah, elit itu kan refleksi masyarakat. Ya. Bagaimana masyarakat, begitulah pemimpin. Ya. Jadi memang perubahan kita yang harus ditempuh ke depan itu simultan, multidimensi. Nah, bagaimana misalnya kemudian nih Prabowo dengan memanggil semua tokoh-tokoh yang akan dilibatkan dalam proses pembangunan dengan orientasi perubahan yang bagus. Ya. Bapak dengan misalnya nanti KPU mengumumkan Prabowo sebagai gubernur, Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, kalau 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia, untuk Aceh ada dampak. Salah satunya ada banyak. Ada tol, ada irigasi, dan segala macam. Artinya yang menjadi proyek strategi nasional. Kalau nanti 5 tahun ke depan Prabowo, Bapak yakin Aceh akan ada sentuhan dari Prabowo? Yakin. Yakin. Apa dasarnya, Pak? Prabowo itu kan juga ingin membangun negeri bukan terpusat di Jakarta saja. Jadi Aceh ini sebagai satu wilayah yang harus diperhatikan sedemikian rupa agar berkembang, terutama dalam hal infrastruktur, menyesalkan banyak masalah. Itu bisa selesai, irigasi, bendungan, transportasi. Jadi antar daerah ini, antar wilayah ini sudah ada jaring laba-laba yang menghubungkan suatu. Yang membuka masyarakat dari keterisolasian bisa menjadi terbuka. Memang udah ada sedikit apanya itu kan, sketsanya udah ada, tinggal dipacu lebih kencang untuk pembangunan selanjutnya. Dulu Jokowi kan kalah juga di Aceh, tapi dia bangun juga Aceh kan? Nah itulah. Tadi nggak perlu kekhawatiran lebih mendalam, Pak ya? Nggak perlu. Karena Jokowi jelas 10 tahun dia kalah di Aceh, tapi dia bangun Aceh. Bangun PSN tuh 100 triliun. Iya. Cuma kita sendiri, watak kita yang nggak mendukung pembangunan. Ya. Tapi kalau Prabowo pernah menang di Aceh, walaupun dia kalah nasional. Kemarin dia kalah di Aceh, mungkin menang nasional. Tapi kalau gubernurnya nanti Mualim. Kan? Bapak dukung Mualim? Bapak kan ASN, nggak boleh mendukung Pak. Nggak perlu kita sebutkan. Ya. Tapi memang menarik ketika kita diskusi soal politik nasional, Bang, karena memang nggak bisa juga kita tinggalkan situasi kebatinan orang Aceh, Pak. Ya. Pak, ini sedikit kita masuk ke soal kandidat gubernur Aceh ke depan. Karena ini nanti tahun ini kan sepertinya, Pak kan? Tahun ini kan di akhir-akhir tahun nanti sudah mulai kontestasi lagi soal 2004 nih, 2024 ya. September udah berapa? Bulan berapa? Artinya memang akan ada kontestasi gubernur juga. Sudah ada nama-nama yang muncul, Pak, kira-kira? Yang muncul ada sejumlah nama yang muncul, misalnya dia Mualim sendiri. Kemudian. Tapi Mualim hari ini dia menyebutkan kalaupun nggak dia boleh juga. Nah itulah, tapi ini yang muncul. Yang muncul ya. Mualim. Tusuk, habis itu katanya Pak Rektor juga, Pak mantan Rektor UPSK. Pak Darni. Saya dengar juga Umam naik lagi. Itu perlu konfirmasi itu. Dekat di sini, Pak. Ya, kalau Umam dia mungkin udah semangat lagi ya, itu satu hal yang positif. Juga. Kalau bagi saya secara kapasitas Umam lah. Ilmu secara keilmuan, penguasaan keilmuan, cuma tinggal manajerialnya. Jadi
ada Dari bekas pengusaha Pak siapa yang itu? pengusaha yang nggak terlalu jelas ya. Misal kayak Nasir Jamil. Nah. Oh ya, Nasir Jamil katanya ikut. Kemudian siapa lagi? Nggak begitu kuasai saya. Tapi sejumlah nama sudah mulai Ya, beredar Pak ya. Kemudian dalam hal ini bagaimana gubernur itu kita pilih, siapa orangnya dan bagaimana kita memilih kemudian itu sangat tergantung kepada kita sendiri dan wawasan kepemimpinan dari pemimpin yang akan terpilih nanti. Apakah pemimpin yang bisa memimpin perubahan di Aceh dengan tingkah orang Aceh yang nggak pernah bisa bikin kesimpulan gitu. Kemarin saya jumpa dengan Dr. Wira Pak. Saya kasih masukan untuk beliau. Kalau mau politik, Abang nggak usah kuliah tinggi-tinggi di kalau itu. Jadi cukup jadi seniman, jadi public figure, artis, ya, itu bisa ke Senayan itu. Artinya Pak, untuk calon gubernur, apakah bisa kita katakan misalnya Haji Uma, misalnya mencalonkan dari gubernur, orang Aceh kira-kira milih nggak? Karena kalau untuk Senayan dia dikirim, sudah 3 periode ini dikirim kan. Kalau untuk gubernur misalnya, kalau kita lihat suara Haji Uma itu hampir ngeri sekali Pak, bisa meloloskan 3 orang lagi suara dia di belakang itu. Itulah kalau memang demokrasi kita, demokrasi voting, kalau yang pilih itu kan lebih banyak rakyat di bawah. Ya, yang butuh hiburan juga. Yang butuh hiburan. Jadi suara Haji Uma udah pasti terpilih, kita lihat dia selama ini aja. Artinya berkorelasi positif nggak kalau Haji Uma menang dengan suara yang dahsyat di DPD, kemudian dia mencalonkan diri ke gubernur, itu ada ini nggak, ada hubungan nggak? Suaranya juga akan lebih tinggi nanti ya? Sampai batas tertentu ada hubungan, tapi tergantung kemudian isu yang diwacanakan dalam kampanye-kampanye dan dalam pemberdayaan orientasi masyarakat dalam memilih pemimpin. Kalau selama ini figur-figur yang dipercaya untuk jadi pemimpin yang secara kapasitasnya saya pikir belum ada. Ya. Yang punya orientasi pembangunan yang bagus juga enggak. Paling-paling hanya mengandalkan popularitas. Siapa yang paling populer? Misalnya Haji Uma, dia ada sedikit peduli kepada masyarakat. Mungkin Haji Uma juga potensial. Apalagi Haji Uma itu punya kebijakan nanti menggunakan orang-orang yang bisa membantu dia dalam merumuskan berbagai perubahan yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Kalau dari Bapak, ada tipikal pemimpin atau gubernur yang baik untuk 5 tahun ke depan? Ada. Apa tuh Pak? Nggak boleh bilang orang. Maksudnya ciri-cirinya? Nah, maksudnya yalah artinya dengan kondisi, karena nggak mungkin juga Pak kan, karena ini kan pemimpin politik, pemimpin administrasi malah birokrasi kan. Bagaimana memimpin karena yang mengerjakan kan birokrat. Nah, kalau seorang gubernur tidak mampu memanage birokrat untuk menjalankan program kan bahaya sekali. Nah, artinya apa ciri-ciri yang baik yang kira-kira Aceh membutuhkan sosok yang bagaimana untuk memimpin 5 tahun ke depan supaya masyarakat juga punya referensi. Ini nggak cukup dengan sebatas pelawak atau nggak cukup sebatas profesi-profesi lain, tapi harus memang kontennya, pikiran dengan gagasannya dan cocok untuk situasi kebatinan rakyat Aceh hari ini. Yang pertama kriterianya harus cerdas, berwawasan dan berani. Cerdas, berwawasan dan berani. Dan kemudian cukup selesai untuk pribadinya. Ya, hanya yang dapat pemecah juga gubernur. Selesai dengan pribadi dan keluarganya. Ya, dan kelompoknya. Nah, ya Pak. Ya, secara total mungkin belum ada. Kalau cerdas, berani, itu mungkin lumayan banyak resource di Aceh. Tapi kalau sudah selesai dengan dirinya dan kelompoknya, ini. Cerdas, berani nggak ada. Berani nggak ada? Nggak ada.
Tapi DNA kita, DNA orang Aceh katanya orang berani, Pak. Berani mati, berani berpikir nggak ada. Oh, ini menarik nih. Berani mati banyak, berani berpikir nggak banyak. Seolah-olah. Seolah-olah. Tapi berani mati pun nggak. Nyupi lah, Pak. Ini menarik. Titik tekannya itu yang selesai dengan urusan pribadi, itu yang paling penting. Ya, Misal saya diangkat jadi gubernur, pikir kero, betul. kayak tanggung di negara mandu. Ini kebancara tapi ke dini sampai na le urang gasih. Ah, Di Klut Aceh Selatan be na le urang gasih. ya, Nyan kebancara we. ya. Anak pun pikir kero. Ya, ya. Apa urusan rumah tangga, urusan anak-anak semua di cover. Tapi kita seringkali jadi elit politik itu kan nggak selesai dengan lingkungan kita, Pak ya. Makanya Dengan- kalau kita udah ngepro kepada masyarakat, orang nggak perlu berduyun boleh. Kita terima sambut dengan sebagainya, bukan kemudian harus kasih sejumlah bantuan kepada pribadi-pribadi. Justru mereka kita libatkan dalam sebuah rapat untuk bisa diambil sebuah kesimpulan untuk kepentingan mereka. Ya, ya. Nah, berarti memerlukan suatu rapat besar, katakanlah musyawarah besar rakyat Aceh, kongres rakyat Aceh. Ya, 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 ya. Tapi Itu betapa Abah Mandewinan sepakati sebuah kesepakatan bersama untuk apa kita kemudian kita pimpin Aceh ini apa yang mesti kita lakukan? dengan uang yang masih tersedia, ya. terbuka. Dan Bapak percaya itu akan akan berlangsung dengan baik. Mungkin saya belum yakin kalau ke situ. Kita secara sistem kenegaraan tuh harus good governance. Ya. Yang paling penting terbuka, jujur, dan adil. Waktu perencanaan keuangan itu harus terbuka, bukan kayak sekarang tertutup. Tapi sistem kita juga memang begitu, tapi dalam prakteknya kan arah ke situ dan selalu Ya, ini ada. sampai praktek. Memang harus Ketika terbuka. merumuskan rumusan RAPBD misalnya, rakyat mendum. Tapi Bikinlah streaming. sekarang kan dipanggil juga, Nah, Pak. Mulai dipanggil. dari kantor camat dipanggil perwakilan-perwakilan Bukan itu. yang sesungguhnya, itu sedu demokrasi. Cedo. Ya. Ya, ya. Kalau terbuka, semua untuk untung bersama. Semua rumusan keuangan, anggaran itu untuk perlu bersama kita. Tapi karena proses politiknya nggak benar, main uang tadi itu, sekarang yang menang-menang pileg ini sekarang kan nembus balik yang uang yang berhabis. Jadi masalahnya di situ sebenarnya, Pak ya. Ya, Bagaimana jadi rantai itu pileg nggak pernah dan putus. pileg itu tidak berbasis pada keuangan finansial, Pak ya. Sekarang kan yang menang-menang kalau kita cek, kemarin saya hadir di sini 2 orang, tapi nggak kita rekam. Satu caleg gagal, satu caleg menang. Dua-duanya ngomong itu. Ini nggak tahu main, kalah juga. Ya. Banyak uang nggak tahu main, kalah. Kalah juga, betul. Ada satu dari partai Kayak itu ngekep. enggak, ada amplop uang tapi nggak tahu diserahkan Nggak mana tahu lagi. caranya. Ya. Banyak uang tahu cara menang. Banyak uang nggak tahu cara kalah juga. Jadi memang luar biasa sekarang, Pak. Nggak ada uang dari pun nggak ada. Ya ada pun. Nah, sekarang Pak dengan pendekatan-pendekatan yang beragam, artinya kalau mau sukses sekarang kan kita harus konsepnya harus kolaborasi, Pak ya. Harus kolaborasi dengan multi profesi, dengan misalnya politisi, akademisi, kemudian wirausaha, kemudian birokrasi juga. Artinya iklim birokrasi juga harus baik. Kemudian orang yang bergerak dalam bidang wirausaha juga harus nyaman, kondusif. Akademisi juga tidak ada harus berpandangan, berpendapat sesuai dengan experience-nya, sesuai dengan keahliannya. Nah, hal-hal seperti itu
ada nggak wujudnya di Aceh 5 tahun ke depan, Pak? Saya masih sulit bayangkan keberadaannya itu sebenarnya ada, tapi belum tentu keterlibatan mereka itu positif. Seperti kita pasca reformasi, mungkin ya kalau saya katakanlah ribuan pertemuan saya pernah rasakan sendiri, semua nggak ada kesimpulan. Dan katanya Pak, situasi di daerah itu, baik itu di Aceh atau di provinsi lain, itu adalah situasi yang sama juga di level nasional. Misalnya sebuah kebijakan dekat dengan oligarki dan segala macam. Nah, artinya memang secara umum juga kita bermasalah sebenarnya. Ya, makanya perlu pemimpin. Pemimpin yang berani ambil kesimpulan untuk kepentingan bersama. Dengan model pemimpin saat ini atau nanti Prabowo misalnya, Bapak? Ya kalau mungkin Prabowo kan oke deh gitu. Dia berani demi kepentingan bersama lakukan yang terbaik. Ini persoalannya kadang-kadang kalau kayak di Aceh, kita buka partisipasi, tapi kehadiran partisipatif ini belum tentu Baik. produktif. Itu pengalaman saya di BRR. Ya. Apa kendalanya, Pak? Masing-masing punya ide sendiri. Yang nggak bisa dengar ide orang. Ya, itu filosofi nggak boleh ada mano agam juga, Pak ya? Ya, itu mungkin Kembali ke karakter itu. karakter kita. Masing-masing kalau bicara hanya omongan sendiri yang dia dengar. Omong lain nggak? Orang lain dengar. Itu penyakit apa tuh, Pak? Penyakit ego. Ego ya. Dan itu makin mewabah sekarang, Pak. Nah, itulah. Jadi misalnya kita mengajar di kampus, kita sering menyalahkan si Pulan atau profesi Pulin, nggak betul. Nanti orang datang profesi Pulin, profesi yang lain, Makanya- orang kampus nggak betul. Jadi ini turun. Ya, makanya kita sekarang pendekatannya pendekatan yang tidak menyalah-nyalahkan satu pihak manapun. Misal kita ingin membangun bangunan, suatu bangunan, membangun masjid, bendungan atau apa. Kita bikin ini, rencana bikin ini, kibancara. Ya. Jadi konkretnya di dalam perumusan pembangunan itu sendiri yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak yang menyelesaikan masalah. Bukan menyelesaikan masalah kita, Pak ya. Dan beberapa Masalah orang bersama. Misalnya masalah bersama, ya. pertanian, masalah Ya. perkebunan. Jadi bukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya individual, ya. tapi yang sifatnya komunal, yang bersama-sama. Jadi waktu perumusan, apa yang paling perlu, skala prioritas yang kita harus berikan kepada kabupaten ini misalnya. Ya. Apa bendungan belum selesai, irigasi belum selesai, ada persoalan banjir yang setiap tahun kita hadapi. Jadi ditrace dulu, disurvei dulu apa yang paling prioritas untuk dibangun pada periode ini atau tahun ini. Itu kan nggak ada pemetaan gitu hari ini. Jadi kalau udah tahu, kita perlu menyelesaikan masalah irigasi. Semua katakanlah secara dominan anggarannya itu dialirkan untuk irigasi. Tapi Pak, secara perencanaan kan kita sudah ada apa? Secara perencanaan misalnya ada rancangan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan panjang. Dan itu kan sudah tersusun dan rapi. Artinya di mana ada letak kelemahan dan kesalahan kita, Pak? Itulah pada saat menerjemahkan itu nggak ada hubungan sama sekali. Jadi yang tulis lain, yang baca lain, yang mengerjakan lain. Ya, memang perencanaan kita kan nomor satu setiap hari, setiap tahun. Iya. Tapi nggak ada, missing link semua. Nah itu sebenarnya sentral sekali, Pak. Itulah secara jangka panjang
apa yang harus kita selesai di Aceh ini dulu. Masalah air bersih, masalah listrik, masalah transportasi. Pak, ini diskusi kita masuk segmen terakhir, Pak. Artinya saya tadi suruh ngambil buku kita, Pak. Di sebuah buku dari proses perundungan bersama dan dikerjakan bersama, dan sudah kita luncurkan di awal tahun kemarin. Artinya Aceh 2024 membangun martabat politik. Tadi saya cek Bapak nulis apa? Bapak nulis soal politik pencerahan dan pencerahan politik. Membangun masyarakat berdaya dan penguasa yang negarawan. Cerita dulu sedikit, Pak. Inilah kita bicara sistemik dan pun bicara juga konten daripada kurikulum dari semua sektor yang kemudian berhubungan ketat dengan politik. Jadi politik itu pada dasarnya diperlukan oleh setiap masyarakat adalah untuk konteks pemberdayaan masyarakat semua. Terutama dalam hal bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan pemenuhan kebutuhan masyarakat itu nggak harus ditanggung oleh negara, tapi masyarakat itu yang berdaya tadi bisa menyelesaikan problem-problemnya sendiri secara bersama-sama dengan mandiri. Bapak juga di sini Bapak singgung sedikit soal politik kekuasaan Machiavellisme. Itu Machiavellis itu kan memang satu aliran yang menganggap politik itu bisa semena-mena. Harus saling bunuh-membunuh. Jadi the end justify the mean. Jadi tujuan menghalakan segala cara. Dan itu terjadi di Aceh atau di nasional? Ya, nasional. Kemudian Bapak juga singgung soal dampak buruk sosiopolitik masyarakat di daerah Aceh. Itulah dampak sosiopolitiknya karena kita tidak memberlakukan yang baik-baik, sehingga terjadi social modeling. Kita mencontoh. Jadi satu orang penipu menyebabkan munculnya penipu-penipu lain. Jadi trust building di Aceh ini harus sesuatu yang menjadi inti persoalan. Bagaimana membangun trust agar satu sama lain bisa saling percaya. Dan harus saling menghargai, ya Bapak bilang tadi. Saling mendengar pandangan orang lain. Jangan belum apa-apa sudah langsung. Ini tidak mengerti protes karena dia sendiri dia hanya paham tentang omongannya. Nggak mau memahami omongan orang. Aturannya memahami dulu yang orang bilang untuk kemudian didebat bagus. Baik Pak Fuad, ini kita diskusinya sudah luar biasa Pak Fuad, mulai dari tadi soal nasional, soal Aceh hingga soal buku juga Pak Fuad. Ada pikiran-pikiran Pak Fuad dalam buku ini. Barangkali sebelum kita akhiri Pak Fuad, apa masukan dan pandangan Bapak supaya mulai dari masyarakat, kemudian elit politik, kemudian peranan kampus juga ini lebih nyata, Pak? Ya, kalau untuk sistem pemerintahan, tata kelola pemerintahan, saya berharap sekali benar-benar terbuka. Ya, jadi keterbukaan itu akan membuat orang nanti bisa terlibat secara maksimal dan produktif untuk menghasilkan sesuatu karya yang kemudian menyelesaikan persoalan bersama. Keterbukaan penting dalam perencanaan, dalam semuanya. Tapi harus ada fasilitator yang mengkat ide-ide yang di luar pembicaraan kita. Harus terpimpin. Keterbukaan yang terpimpin secara akademik. Makanya diperlukan pemimpin yang yang punya wawasan, punya wawasan dan punya keberanian. Dan cerdas mengelola administrasi juga. Dan punya keberanian. Sekali keputusan itu terhadap kepentingan bersama,
jalankan. Baik, makasih Pak Fuad. Ini luar biasa diskusi perdana saya di warung kopi. Yang kemudian menjadi sesuatu kita berharap ini menjadi perbincangan yang memiliki maslahat Pak ya. Ya, insyaallah. Memiliki daya kebaikan, bukan daya permusuhan dan apalagi menyalahkan orang lain Kak. Rekan Sago, demikian diskusi perdana kami di warung kopi dengan Pak Dr. Fuad Mazharullah Uyetiba, dan saya akan memanggil dan akan mengundang beberapa tokoh lain nanti yang juga berdiskusi di warung ini. Karena ini kan warung dekat dengan Bandar Publishing dan juga Sago TV, jadi saya nggak perlu jauh-jauh ke luar Pak. Dan kita rencananya setiap minggu sekali, apakah hari seperti ini, hari Sabtu atau hari lain nanti kita kondisikan supaya setiap pagi kita bisa hadir menyapa rekan Sago TV. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.